lihat bagaimana itu kota. Tapi itulah umatnya Rasulullah, orang yang selalu ridho, sam'an wa ta'atan, dengar dan patuh mengikuti apa yang diberikan oleh para guru-guru kita. Beliau adalah orang kota Tusi. Semoga Allah membersihkan rohnya dan menerangi di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita baca doa orang yang udah begitu dekat, kedekatannya sama Allah udah gak ada hijab lagi, kita berdoa itu efeknya tuh kayak kita main karambol. Begitu kita lempar, tokalik sama kita. Tahu tokalik? Kita efek terus itu namanya tokalik. Belum dengar namanya tokalik? Tahu ya? Mantul. Iya. Main karambol gitu kan, berdua kan. Bola di sana, ngefeknya di sini. Tokalik. Mudah-mudahan tokaliknya sama kita semua. Paham nggak? Paham. Jangan lempar cewek. Tokalik sama kita ya. Alhamdulillah haqqa hamdi. Karena waktunya 9 menit nggak banyak ya, kita percepat. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang sebenar-benarnya. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Salawat serta salam atas sebaik-baik makhluknya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Rasulnya dan hambanya, dan kepada keluarganya serta para pengikut sahabat-sahabat setelah beliau. Qala radhiyallahu an, amma ba'du fa'lam ayyuhal haris, ketahuilah wahai orang-orang yang sangat menginginkan apa? Al-muqbilu ala ittibasil ilm al-mudhir, yang sangat menginginkan menghadapkan dirinya untuk memperoleh ilmu. Al-haris yaitu orang yang sangat menginginkan. Kalau di bahasa Arab itu al-haris menjaga gawang. Haris, bukan haris. Haris. Lain. Haris, kalau di sini haris adalah orang yang sangat menginginkan, yang menghadapkan dirinya untuk memperoleh ilmu. Al-mudhir min nafsihi, yang menampakkan dari dirinya sidqar rubbah wa fardat ta'attus ilaih, akan kebenaran mencintai ilmu dan sangat merasa haus kepadanya. Kita ini orang yang sangat memerlukan ilmu dan harusnya merasa haus, tapi sudah nampak, sudah kelihatan hausnya antum dengan satu kesenian, yang di dalam kesenian itu berkumpulnya orang-orang soleh, insya Allah. Di mana ada acara syukuran, khitanan, pernikahan, maulid, apa aja, semuanya selalu dominannya, umumnya, ghalibnya pakai alat-alat ini, bersenandung sholawat puji-pujian kepada Allah dan Rasulnya. Jadi antum ini termasuk orang yang marhub, orang yang
kepengen haus dengan ilmu, sudah terbukti. Sahabat kita orang-orang yang suka baca zikir, baca sholawat, bertasbih, semua itu dalam anjuran yang memang harus ada dalam diri kita. Kita, ya. Wa fartat ta'atus ilaih, dengan sangat merasa haus kepada ilmu. Annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi munafasah, bahwasanya engkau in kunta taqsidu bi talabil ilmi munafasah, jika telah engkau bermaksud dengan menuntut ilmu itu akan satu penghargaan wal mubahah dan membanggakan diri, ini mulai ada satu teguran buat kita semua. Pertama kan niat kita niat ibadat ya. Kita merasa haus, tetapi dikasih ingat dulu nih. Sebab di situ ada bidayatul hidayah, ada permulaan, ada akhir. Awal ketika kita berangkat, kita harus ada satu titik penyelesaian pemberangkatan kita. Kalau kita berangkat lalu ini siksaan buat kita. Jadi ketika kita udah mulai berangkat nih, terus belajar ilmu terus, ada titik di mana kita harus berhenti. Di situ ada sesuatu yang menjadi goyah. Apa kira-kira goyahnya? Kita lanjutin. Nah, ini teguran dulu buat kita. In kunta taqsidu bi talabil ilmi al-munafasah wal mubahah, jika telah engkau bermaksud di dalam menuntut ilmu itu akan penghargaan dan membanggakan diri, wattaqattumi 'alal aqran wastimalah wujuhin nas ilaih. Apa katanya? Dan kemajuan di dalam mengalahkan teman-teman dan untuk menarik muka-muka orang kepadamu. Bahasanya kali gini ya. Memang bahasa kita tuh kadang suka satu. Kok kita kayak susah dimengerti. Jadi ini termasuk anak, ya, termasuk buat diri anak. Andai kata kita menuntut ilmu, setelah kita meraih ilmu untuk membanggakan diri dan mencari perhatian dari orang, gampangnya gitu ya. Nah, kan innamal a'malu binniyat. Tadi kita niat mencari ilmu itu untuk mendapatkan keridhaan Allah. Terserah ridhonya Allah. Untuk di dunia bagaimana, untuk di akhirat bagaimana. Itu nanti Allah yang peroleh, yang memproses. Jadi kalau kita punya tujuan kayak gitu, apa kan? Alal aqran wastimalati wujuhin nas, untuk mencari perhatian kepada orang dalam dirimu, wa jam'i hitamid dunya, dan untuk mengumpulkan harta dunia. Ini termasuk diri anda, bukan kepada antum. Antum semuanya juga harus mengkaji kalam ini supaya enak kita melangkah ketika kita udah punya ilmu, terus nggak kaku. Itu maksudnya. Karena kan setiap orang itu berbeda, ya, berbeda-beda. Kadang ada A begini dia punya, kadang ada B. Kita mah biasa aja bilang terus luas apa adanya kita bilang. Kemahiran kita di sini, ya. Kalau ada bisikan, wah begini, singkir. Emang penampilan kita begini, nah itu untuk diri kita. Karena mau tidak mau untuk kedepannya kita pasti akan membawa kemampuan yang udah ada. Nanti 5-10 tahun mendatang itu manusia macam-macam.
Kita harus perkuat akidah dan perkuat niat kita. Ketika niat kita baik kepada Allah, antara Allah dan antara kita, udah tenang aja, kita didamping sama Allah. Ya. Wujuhin nas ilaika wa jam'i hitamid dunya wa anta sa'in fi hadami dinika. Maka engkau itu adalah orang yang berusaha di dalam merobohkan dan menghancurkan agama. Gampangnya bahasa kayak gini deh. Antum semua sekarang kan lagi menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu setinggi-tinggi, semampu-mampunya antum, sebisa-bisanya. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kerjakan untuk duniamu itu seakan engkau hidup selama-lamanya di alam dunia. Apa aja? Dari ilmu agama kita peroleh, dari ilmu dunia kita peroleh, dari kemahiran keahlian ini habis kita peroleh terus. Seakan-akan kau akan hidup selama. Jadi kita punya prestasi, kita punya kemampuan sudah didukung oleh skill yang ada dalam diri kita. Wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi kerjakan untuk akhiratmu seakan-akan kau mati besok. Jadi ketika kita lagi bekerja untuk dunia, udah terus semangat kita. Ada awal, ada akhir. Di mana akhir ketika kita mencari sesuatu itu? Jangan terus nggak ada nihayahnya. Bidayah nihayahnya nggak ada. Itu payah dan meletihkan kita, melelahkan kita. Nah, Anta kalau engkau dalam kondisi di dalam rangka mencari dan mengumpulkan satu dengan lainnya, itu kata di dalam kitab, engkau sama halnya menghancurkan agamamu. Agamamu itu sudah akan pasti hancur. Jadi nanti tampil nih kalau dia lebih hebat lagi, itu dalam rangka syiarnya laisa li'ila'i kalimatillah, tapi li'ila'i wujubillah, takabur dan selainnya. Na'udzubillah. Lebih baik bagaimana? Ya, lebih baik kita bermain dengan hati dan akal yang dibimbing oleh taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya ya, sampai kepada pembahasan yang secara ringkas bahwa kita jangan sampai dalam merugi ketika menuntut ilmu udah dapet tapi niat kita jelek, niat kita untuk mencari hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, apalagi dalam kemaksiatan. Sebab kata Rasulullah, kama qala sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala ma'siyatin walau bi syarti kalimatin kana syarikan lahu fiha. Kata Rasulullah, siapa orang yang menolong atas perbuatan maksiat walau sekalimat saja. Contoh kayak gini. Ini ada hal yang menggiurkan. Sumpahnya namanya anak-anak muda nih lagi semangat-semangatnya. Ya, di suatu tempat umpamanya ada HP, orang ketinggalan. Ya. Terus ada dokumen-dokumen pentingnya yang seharusnya tidak kita ambil, tapi kata teman, udah sikat, dikomporin untuk berbuat kejelekan. Maka kalimat sikat ambil itu adalah dari bagian orang yang melakukan. Padahal cuma sikat ambil, cuma segitu doang. Padahal dia nggak berbuat. Nah, orang yang berbuat dia cuma ada. Cemen lo dikasih gitu. Begitu orangnya panasan lagi. Dikomporin, ambil. Jangan, itu nggak boleh. Ya. Nah, sampai di sini
Kata Rasulullah, orang yang melakukan semacam perkataan di dalam mendukung perbuatan maksiat, maka dia termasuk di dalamnya. Kalimat ini ada satu perbandingan antara niatnya yang jelek, tapi di sini diangkat. Wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilm al-hidayah duna mujarradir riwayah. Seandainya kata niatmu akan tujuanmu di antara orang, antara dirimu dengan Allah di dalam menuntut ilmu, kemudian dia mendapat hidayah, ya, tidak hanya mendapatkan berita-berita belaka. Jadi tidak cuma dia dapat berita-berita omongan, tapi dia dapat hidayah. Hidayah itu artinya petunjuk. Wah iya. Ketika di luar majelis ini dia mengaplikasikan dengan satu perbuatan yang benar-benar berdasarkan keterangan tadi. Itu namanya hidayah. Tapi kalau tidak seperti itu, maka bukan lagi hidayah. Dia cuma dapat berita berita cerita-cerita aja, ya. Tapi kalau di antara dirimu dengan Allah di dalam menuntut ilmu, luar biasa. Apa katanya? Fa'abshir, kasih tahu, kasih kabar gembira. Fa innal malaikah tabsutu laka ajnihataha. Malaikat akan mengepak sayapnya untuk menaungi orang yang belajar ilmu di antara dirinya dan Allah. Luar biasa. Makanya orang yang lagi belajar ilmu jangan takut. Semangat tinggi, masalah biaya tenang. Urusan orang tua, jadi dirimu jangan berpikir antar bagaimana. Tenang. Kenapa? Karena kata Allah, takaffalallahu litalibil ilmi birizqi. Allah udah cukupin rezekinya orang yang menuntut ilmu. Dari mana ya? Sementara ada orang yang memberikan kemudahan di dalam engkau menuntut ilmu, semangatmu kau tingkatkan setinggi-tinggi. Apa sloganmu pernah saya baca? Gantungkan cita-citamu setinggi langit, tapi jangan lupa kau pijakan kakimu di atas bumi. Mantap kan? Iya. Cita-cita kita kurang tinggi. Jangan lulus SMP nih. Corona di sana. Malas belajar corona lagi. Jangan. Ya, corona biarin corona. Kita doain supaya orang nggak kena corona. Biar disingkirin tuh corona, biar jauh. Bagaimana caranya? Bersih badanmu, bersih tanganmu, bersih lingkunganmu, bersih pikiranmu, dan bersih hatimu. Satu-satu jalan untuk membersihkan zahir batin 5 waktu itu adalah obat yang paling mujarab. Yang lain-lain itu sekedar hoax. Enggak hoax sih benar. Jangan bilang hoax. Yang lain-lain benar. Ya, tapi bila engkau menjaga 5 waktu dengan hadis yang Rasulullah bilang asbik wudu akad. Lihat tuh Rasulullah, asbik wudu akad. Telitilah seteliti-telitinya wudu kamu. Luar biasa. Virus nyingkir. Percaya apa enggak? Coba ya. Maghrib kita wudu, tangan kita bersihin. Lihat, sebelum wudu kita udah minta sama Allah, Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Tuh sebelum wudu di depan air. Begitu kita cuci-cuci, alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ma' tahura. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini suci. Suci kok bisa dimasukin virus? Tidak bisa. Begitu nempel di jasad kita, insya Allah nyingkir.
Allah mahfadzati min ma'asika kulliha. Alhamdulillahilladzi Allahumma ja'al betul. Allahumma inni as'alukal yumna bil barakah. Terus nanti mau cuci tangan, kita doain tangan kita. Allahumma mahfadzati min ma'asika kulliha. Tangan kanan. Cuci tangan kiri, kita doain tangan kita. Allahumma inni a'udzubika min an u'tiya kitabi bisimali wala min wara'i tuhari. Tangan kanan, tangan kiri udah doain, baru kumur. Ya, kumur. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Habis itu istinsya, masukin air dalam hidung. Allahumma arihni raihatal jannah. Enggak bakalan nyingkir masuk itu virus. Tapi bersih. Nanti makin isya begitu lagi. Gitu kan? Malam kalau antum masih belum mau bobo, belum mau tidur, ya sekedar refreshing boleh lah, nggak apa-apa. Ya, saya juga dulu pernah muda, ya, pernah kayak antum demen main-main malam. Tapi jangan lupa, perut jangan kosong, ya, tangki jangan kosong. Kalau tangki kosong, angin masuk, antibodi kita lemah, kena. Jangan salahkan wudhu tadi, bahaya. Jadi perut kenyangin dulu, minum jangan kurang. Kalau angin datang, angin teman, angin teman lagi. Hati-hati, ya, nggak apa-apa, ya. Kayaknya udah kelewatan nih, habis nggak gitu? Gorengan. Astagfirullah. Udah ya, sampai situ dulu. Jadi singkatnya bahwa antum tadi udah dijelasin kalau niatnya baik untuk meningkatkan ilmu, tidak niat yang macam-macam, tapi kalau di antara kita dan Allah, maka Allah kirim malaikat yang mengepak sayapnya untuk melindungi kita. Idza masyaita wa itanul bahri tastaghfiru laka. Kalau engkau berjalan, maka semua hewan-hewan yang di laut memintakan ampun buat kamu. Mudah-mudahan ya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak bacaan istighfar, segala sesuatu hajat kita, urusan kita digampang. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kepanjangan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tastur biha al-'uyub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Rabbana a'inna fit tadbir wa a'inna fit ta'lim wa a'inna fit ta'allum wa a'inna fi kulli syai'. Wallahu khairan hafizah wa huwa arhamur rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf ya kalau banyak kekurangannya. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.